Assalamualaikum. Rumah di Perkebunan Karet, sebuah novel yang dituliskan oleh Mas Bri. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Rumah di Perkebunan Karet, sebuah novel berdasarkan kisah nyata yang dituliskan oleh Mas Bri. Untuk teman-teman yang pengen tahu beliau nulis apa saja dan akun YouTube-nya ada di link deskripsinya ya. Dan ini dia selengkapnya. Hari ini, Februari tahun 1990. Aku bahagia bukan main. Hati seperti berbunga-bunga ketika mendengar kabar kalau aku diterima di perusahaan milik pemerintah. Di tanganku kini tergenggam surat panggilan wawancara. Aku tidak terlalu memikirkan di mana akan ditempatkan. Yang pasti, sebuah perkebunan karet telah menungguku. Sudah setengah tahun lebih, aku bekerja sebagai sopir ambulan di rumah sakit. Bukannya tidak bersyukur, tapi aku merasa gelar yang kuraih setelah lulus kuliah kok tampak tak berguna. Tapi akhirnya aku berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terlebih, pekerjaan ini sesuai dengan pendidikan yang telah ku selesaikan. Nanti setelah bekerja, kamu harus hati-hati. Apalagi di tengah hutan seperti itu. Itu perkebunan karet yang baru dibuka kan? Jangan lupa rangkul penduduk sekitar ya, kata Kak Imron, kakak pertama. Beliaulah yang telah banyak membantu biaya sekolah dan kuliahku. Beliau tinggal menetap di Cilegon. Aku tinggal di rumahnya ketika menunggu pengumuman tes masuk dan wawancara di perusahaan perkebunan itu. Menurut surat, posisi yang akan kuemban adalah pengawas perkebunan. Nantinya, aku bakal mengawasi sekian ratus hektar perkebunan karet. Perkebunan yang baru saja diambil alih oleh pemerintah setelah sebelumnya terbengkalai di Lampung Selatan. Selama 3 bulan, aku diberi pelatihan kerja. Penempatannya, beberapa kali berpindah tempat, kadang di Bogor, Bandung, sampai pernah ke Kalimantan. Aku diberi banyak latihan, mulai dari pengelolaan SDA dan SDM, pendidikan mengenai hubungan masyarakat, hingga ke teknis pekerjaan. Setelah semua itu, akhirnya manajemen perusahaan menilai kalau aku sudah layak untuk dipekerjakan. Atasanku yang di kantor pusat berkata, "Her, nanti kamu di sana akan tinggal di satu rumah yang sudah manajemen siapkan. Semua sudah tersedia. Kamu hanya tinggal mengisinya saja," kata beliau. Aku senang ketika mendengar itu. Berarti aku tak harus menyewa rumah atau indekos. Letak rumahnya di tengah perkebunan karet milik kita. Kira-kira 1 jam perjalanan menggunakan motor dari kota tersebut. Di sana, nanti kamu cari Rusli. Dia orang asli sana yang kita percaya untuk mendistribusikan hasil getah ke pabrik. Aku mencatat apa yang diinstruksikan oleh atasan. Beliau juga bilang kalau akan dibantu oleh seorang asisten bernama Wahyu. Selain itu, ada informasi juga bahwa rumah yang nantinya aku tempati ternyata belum dialiri listrik. Maka dari itu, kami hanya akan dibekali lampu Petromax dan lampu templok. Hati-hati ya Om, nanti ajak Bri ke tempat kerja Om Heri ya, kata Bri, keponakanku. Dia mengatakannya ketika aku berpamitan. Iya Bri, nanti Om Heri ajak kamu ke sana ya. Bisa dibilang aku sangat dekat dengan keponakanku yang satu ini. Anaknya cerdas dan pemberani, walaupun umurnya masih 10 tahun. Selesai berpamitan, aku pun segera menaiki bus lintas Sumatera dari Cilegon. Perjalanan kira-kira 9 hingga 10 jam sampai ke tujuan. Singkat waktu, langkah kaki pertama sudah jatuh di tanah Lampung Selatan, Sumatera. Aku sengaja naik bus malam agar dapat tidur sepanjang jalan.
tapi perhitunganku agak meleset. Masih pagi buta, aku sampai di tujuan. Berbekal alamat yang tertulis pada secari kertas, aku akan datang menemui Rusli di rumahnya. Tapi hari masih sangat gelap. Aku tidak mungkin datang ke rumahnya saat ini juga. Semilir angin menerpa wajah yang masih sangat mengantuk. Perjalanan panjang tadi membuat kualitas tidur menjadi buruk. Kuperhatikan jalan sekitar. Tidak tampak ada masjid atau musola. Kususuri sebentar sampai memasuki gang. Berharap menemukan apa yang kucari. Benar saja, ada musola di situ. Aku duduk di terasnya, mengeluarkan botol minum, menghela nafas panjang, menunggu orang-orang sekitar untuk datang melaksanakan sholat. Mas, bangun mas. Aku ketiduran di teras musola. Kuperhatikan sekitar, ternyata sudah ada beberapa orang yang bersiap untuk sholat. Iya pak, terima kasih. Maaf, saya ketiduran, jawabku. Iya ndak apa-apa, silakan ambil wudhu dulu, sebentar lagi mulai. Lalu aku bergegas ke belakang untuk mengambil air wudhu. Sekitar 15 orang termasuk aku yang berada di sana. Beberapa ada yang sedang duduk berzikir, beberapa lagi sedang melaksanakan sholat sunnah. Hingga akhirnya salah satu orang berdiri dan mengumandangkan azan. Dari mana pak? Sepertinya dari jauh ya? Tanya salah seorang bapak ketika aku sedang duduk di teras sambil memakai sepatu. Saya datang dari Jawa pak. Kesini akan bekerja di perkebunan karet. Katanya enggak terlalu jauh dari sini ya? Oh iya, di sini memang ada perkebunan karet yang baru dibuka kembali pak. Diambil alih pemerintah. Setelah sepatuku terpasang, aku bangkit. Entah mau kemana mengisi waktu matahari tinggi dan siap bertamu ke rumah Pak Rusli. Iya pak, apa bapak kenal dengan Pak Rusli? Rusli yang mana ya? Aku sendiri tak tahu Pak Rusli itu yang mana. Tapi tunggu sebentar. Di dalam ada seseorang yang namanya juga Rusli tuh. Orangnya masih zikir di dalam, kata bapak itu sambil menunjuk seseorang. Kalau benar itu Pak Rusli yang kucari, ini akan menjadi kebetulan yang menyenangkan. Tidak lama kemudian seorang laki-laki berjalan mendekati kami. Dia tinggi, besar, dengan kumis hitam lebat. Dia tersenyum ramah. Pak, ini ada orang yang katanya akan bekerja di perkebunan karet, kata si bapak. Aku hanya tersenyum. Oh begitu, berarti ini Pak Heri ya? Saya Rusli, kebetulan sekali. Beliau memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Alhamdulillah, iya pak, saya Heri. Tadinya mau langsung ke rumah bapak, tapi urung karena masih terlalu pagi. Kalau begitu kita sambil jalan pak, kita ngobrol di rumah ya. Begitu kata Pak Rusli. Setelah berterima kasih kepada seorang bapak yang mempertemukan kami, aku langsung mengikuti Pak Rusli. Selang beberapa menit, kami sampai di depan rumah yang lumayan besar. Rumah yang tidak terlalu jauh dari jalan utama lintas Sumatera. Nah, ini rumah saya. Mari masuk. Di rumah itu aku disambut oleh istri Pak Rusli yang ramah. Dia mempersilahkanku duduk, menawarkan minuman, dan menyodorkan beberapa kue. Di ruang tamu, aku dan Pak Rusli melanjutkan perbincangan. Menurut beliau, perusahaan telah menghubunginya lewat surat yang baru sampai kemarin. Dalam surat itu dikatakan kalau aku akan tiba 2-3 hari. Jadi Pak, perkebunan tempat Pak Heri bekerja ini adalah perkebunan yang tadinya terbengkalai. Bertahun-tahun dibiarkan liar, sampai akhirnya pemerintah mengambil alih karena mereka yakin kalau perkebunan ini masih memiliki prospek yang bagus. Panjang lebar Pak Rusli menjelaskan perkebunan karet itu. Tapi tenang saja, sudah 3 bulan ada pekerja yang mulai membersihkannya. Nanti dia akan menjadi asisten Pak Heri, namanya Wahyu. Lalu istri Pak Rusli datang menghidangkan kopi. Aku langsung mencicipinya. Saya juga yang waktu itu mengantarkan Wahyu dan memperkenalkannya dengan para pekerja perkebunan, tambah Pak Rusli. Aku belum menjawab apa-apa.
aku masih agak mengantuk. Nah, Pak Heri nanti tinggal di satu rumah yang agak besar. Ya, rumah lama sih, tapi bangunannya masih bagus. Letaknya di sisi perkebunan. Pak Heri hanya tinggal mempersiapkan keperluan pribadi dan membawa perbekalan seadanya untuk beberapa waktu. Misalnya, minyak tanah untuk Petromax dan kebutuhan makan. Jadi, untuk keperluan makan dan lainnya, saya paling akan menyiapkan untuk beberapa hari dulu. Baru setelah itu, saya akan hitung apa saja yang harus disiapkan. Tenang saja, Pak Wahyu sudah tinggal di rumah itu selama 3 bulan. Kalau ada apa-apa, dia pasti akan membantu Bapak. Aku berterima kasih kepada Pak Rusli karena sudah mau membantuku. Oh iya, itu ada motor yang nantinya bisa Pak Heri pergunakan sehari-hari di perkebunan, kata Pak Rusli sambil menunjuk ke satu motor yang terparkir di halaman rumahnya. Aku tersenyum senang. Kalau Pak Heri sudah siap, kita bisa berangkat sekarang. Tapi habiskan dulu ya kopinya, tukas Pak Rusli sambil tertawa. Menyeruput kopi pagi dengan nikmatnya, tetapi pikiranku melayang, menebak-nebak tentang situasi yang akan aku hadapi. Aku mengikuti laju motor Pak Rusli tidak jauh di belakang. Jalan setapak membelah hutan. Lebarnya cukup untuk satu mobil pengangkut karet. Belum teraspal, masih tanah yang digigirnya ditumbuhi rerumputan. Terpaan sinar matahari membentuk garis-garis berbagai ukuran menembus sela-sela pepohonan. Embun pagi masih terlihat menyelimuti tanah dan rerumputan. Angin menampar wajahku, sejuk, menyegarkan. Rasa kantuk sejak tadi menjadi berkurang. Sekitar 15 menit kemudian, pemandangan hutan selesai. Deretan pohon karet tinggi menjulang. Ini sudah masuk wilayah perkebunan karetnya, Pak. Sejauh mata memandang, aku hanya melihat pohon-pohon karet yang berbaris rapi, membentuk garis lurus di kanan kiri. Perkebunan ini masih terlihat terbengkalai. Rumput liar dan semak belukar masih memenuhi sela-sela pohon, dan daun kering masih bertebaran. Sudah terbayang betapa harus bekerja kerasnya aku nanti untuk membersihkannya. Tapi untunglah, ketika sudah memasuki bagian perkebunan yang lain, ternyata bagian ini sudah sedikit lebih rapi. Sudah tidak ada lagi rumput liar dan semak belukar. Sela-sela pepohonan hanya ada rumput kecil dan jarang terlihat dedaunan kering. Ketika kami akhirnya sampai, Pak Rusli langsung memperkenalkan aku dengan Wahyu. Dia masih terlihat muda, berkulit agak gelap, rambutnya sedikit gondrong. Saya Wahyu, Pak. Akhirnya Pak Heri sampai juga ya di tempat ini. Saya jadi tidak sendirian lagi di sini. Senyum lebar mengembang di wajah Wahyu sambil mengajakku bersalaman, menyapaku ramah. Pak Heri, karena sudah bertemu Wahyu, saya pamit pulang ya. Ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Wah, buru-buru sekali, Pak. Terima kasih banyak sudah direpotkan. Pak Rusli tersenyum. Dia pamit dan langsung tancap gas kembali pulang. Jadi, kamu selama 3 bulan tinggal sendirian di rumah ini? Wah, enggak, Pak. Hanya 1 minggu pertama. Setelah itu, saya ngontrak kamar di kota. Nggak betah saya tinggal sendirian. Setiap hari pulang pergi menggunakan motor. Nah, setelah Pak Heri datang, saya berani tinggal di sini lagi, jawab Wahyu. Kami berdiri di depan rumah yang cukup besar. Tidak ada bangunan lain di sekelilingnya, hanya pohon karet yang mengelilinginya. Tidak lama berbincang di luar, kami pun melangkah masuk. Benar, rumahnya cukup besar. Ada ruang tamu dengan 3 kamar tidur. Di belakang ada dapur. Di ruang tamu ada 3 kursi yang mengelilingi meja kayu. Di belakang dekat dapur ada kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu ada sebuah sumur. Itu sumur untuk kebutuhan kita sehari-hari. Airnya bersih dan layak minum kok. Aku mewajarkan kalau Wahyu tidak betah. Rumah ini terlalu besar untuk tinggal sendirian. Aku sampai ke ruang belakang, membuka pintu dan melihat ada apa di sana. Ternyata di belakang rumah bukan pepohonan karet, tapi
pepohonan bambu yang cukup rimbun. Wahyu langsung menjelaskan ketika aku mungkin terlihat kebingungan. Tidak jauh di belakang pohon-pohon bambu itu ada sungai besar yang mengalir. Di seberang sungai itu masuk lagi ke wilayah hutan lindung. Kita masih belum akan menemui rumah penduduk, masih sangat jauh. Nanti lama-kelamaan Pak Heri pasti akan memahami daerah sini. Panjang lebar Wahyu menjelaskan, sementara aku menanggapinya sedikit saja. Masih coba memetakan keadaan rumah dan sekitarnya. Tapi benar kata Wahyu, lama-kelamaan aku pasti akan memahami semua. Hari pertama ini, aku ingin langsung mulai bekerja. Meski tubuh masih lelah akibat perjalanan jauh, aku pikir nanti malam saja istirahatnya. Aku toh harus berkenalan dengan para pekerja yang sudah membersihkan beberapa area. Setelah mandi dan berpakaian, aku menuju ke teras depan rumah. Ternyata di situ sudah berkumpul para pekerja perkebunan yang jumlahnya belasan. Aku pun langsung memperkenalkan diri. Para pekerja ini usianya bervariasi. Ada yang paling muda, usianya 18 tahun. Tapi ada juga yang berusia 50 tahun. Beberapa pekerja mengaku sudah tahu perkebunan ini sejak lama. Tak lama berbincang santai, aku diajak ke tempat para pekerja biasa beraktivitas. Sempat melihat-lihat dan memperhatikan semuanya. Keadaan situasi perkebunan, apa yang sedang dilakukan para pekerja, semuanya. Wahyu bahkan mengajak berkeliling, berboncengan, menyusuri jalan setapak yang menghubungkan setiap bagian perkebunan. Sebagian wilayah perkebunan sudah kami bersihkan, Pak. Sudah siap untuk melaksanakan proses selanjutnya, menunggu perintah dari Pak Heri. Di sela-sela perjalanan, Wahyu menceritakan apa yang sudah dia dan pekerja perkebunan lakukan selama 3 bulan terakhir. Dan memang benar, setelah aku perhatikan beberapa wilayah, memang sudah bersih dan rapi. Seharian itu aku benar-benar berkeliling perkebunan, sangat melelahkan, hingga akhirnya matahari mulai bersandar di ufuk barat. Kami pun pulang. Sampai di rumah, dengan cekatan, Wahyu menyalakan lampu Petromax di ruang tengah dan lampu templok di setiap kamar, sementara di luar gelap dan sangat sepi. Walaupun sebelumnya aku sudah menebak kalau suasananya akan seperti ini, tetapi tetap saja setelah merasakannya sendiri, ada rasa sedikit cekam yang menggoyang nyali. Namun semua perasaan yang mengganggu sedikit banyak tertutupi. Selepas waktu Isya, kami membicarakan keseharian masing-masing sambil diisi senda gurau. Kami berbincang di teras depan. Pak Heri nanti tidur di kamar tengah saja, lebih besar. Saya tidur di kamar depan, kata Wahyu. Aku langsung mengiyakan. Tubuhku benar-benar lelah. Sekitar pukul 9 malam, kami menyudahi perbincangan dan mencoba beristirahat. Persis di depan kamarku ada ruang tengah, sementara Wahyu di kamar sebelah kanan. Satu kamar yang lain ada di bagian belakang, berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan lampu Petromax di ruang tamu. Hanya tersisa lampu templok di kamar yang dibiarkan nyala. Setelahnya, kami masuk ke kamar masing-masing, mencoba untuk tidur. Rencananya, aku berniat untuk beristirahat dan tidur lebih awal. Tapi ternyata, kenyataan berkata lain. Sudah pukul 12 malam, aku masih terjaga. Tubuh sudah sangat lelah, tetapi kantuk belum datang juga. Tidak ada yang dapat dilakukan di kamar selain melamun dan terus coba memejamkan mata. Hembusan angin malam masuk melalui sela-sela lubang jendela, menusuk tulang. Aku terus saja berdiam diri memandang langit-langit. Suara binatang malam bersahutan silih berganti. Aku tak terlalu terganggu awalnya, hingga akhirnya pendengaranku menangkap suara yang membuat rasa kantuk menghilang seluruhnya. Kudengar lolongan anjing hutan dari kejauhan. Awalnya terdengar jarang, tapi lama-kelamaan semakin sering terdengar. Dan sepertinya semakin dekat. Lolongan itu tiba-tiba berhenti beberapa saat. Begitu juga dengan suara-suara binatang malam lainnya. Suasana menjadi sangat hening dan sepi. Keheningan yang berlangsung cukup lama. Srek, srek, srek. Rasa penasaran yang memuncak. Akhirnya aku mengintip keluar melalui sela-sela lubang jendela. Tapi belum bisa melihat apa-apa. Gelap gulita.
Tidak ada apa-apa, tapi suara sapu lidi itu terus saja terdengar. Karena masih penasaran, akhirnya perlahan aku membuka jendela. Ketika jendela benar-benar terbuka lebar, barulah aku dapat melihat dengan lebih jelas. Benar, ternyata ada sosok yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi, dan itu bukan Wahyu. Aku melihat sosok seperti seorang nenek dengan rambut panjang beruban. Tubuhnya membungkuk, membelakangiku. Sosok nenek itu mengenakan baju kebaya dengan kain coklat. Ia terlihat menggendong beberapa potong kayu. Sontak, aku langsung merinding ketakutan ketika sadar kalau sosok itu sangat mungkin bukan manusia. Perlahan aku mulai menutup jendela. Saat itulah aku melihat nenek itu mulai membalikan badannya perlahan. Wajah pucat dengan lingkar mata hitam. Kami saling bertatapan hingga akhirnya ia menyeringai dan tertawa cekikikan. Mengerikan. Aku langsung menutup jendela rapat-rapat dan menguncinya. Peristiwa tadi malam tidak aku ceritakan kepada Wahyu, biar ku simpan sendiri saja. Khawatir nantinya dia akan takut juga. Di lain hari, proses adaptasi dan pekerjaanku berjalan cukup mulus. Itu membuatku nyaman dan tak terasa kalau aku sudah 2 minggu tinggal di rumah ini, tinggal di perkebunan karet ini. Suasana dan keadaannya sudah semakin familiar. Perlahan tapi pasti, aku beradaptasi dengan baik. Alur pekerjaan dan ritme hidup sudah dapat aku ikuti dengan bagus. Tidak bisa dipungkiri, dengan adanya Wahyu di sini sangat membantu semuanya. Tak hanya menjadi asisten dalam pekerjaan, dia juga sudah menjadi teman yang baik. Tapi, mengesampingkan semua itu, tidak bisa dipungkiri kalau ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikiran. Sesuatu yang sebenarnya masih belum jelas. Entahlah, saat ini aku belum bisa menjelaskannya semua. Meski untuk diri sendiri. Pak, memangnya Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu? Tanya Wahyu suatu ketika. Nyenyak saja yuk. Emang kenapa? Oh, enggak apa-apa Pak. Emang kamu gak bisa tidur nyenyak? Tanyaku. Bisa Pak, bisa kok. Jawab Wahyu sedikit gelagapan. Sepertinya ada yang disembunyikan dalam benaknya. Tapi aku tidak ambil pusing. Sampai suatu malam, salah satu tirai misteri sedikit tersingkap. Ada peristiwa yang sepertinya merupakan satu mata rantai yang terhubung panjang. Malam Jumat itu, kami berbincang di teras depan. Pemandangan di hadapan kali ini lebih terang. Bulan tak terhalang awan. Ia bulat sempurna. 2 gelas kopi menemani kami di tengah hawa dingin. Segala hal kami perbincangkan, mulai dari keluarga sampai ke pekerjaan, semuanya. Namun, ada satu hal yang sepertinya selalu Wahyu hindari. Hal yang sebenarnya sangat ingin aku membahasnya. Ya, hal aneh yang beberapa kali terjadi di rumah dan perkebunan ini. Ketika perbincangan sudah menjurus ke hal itu, Wahyu langsung mengalihkan pembicaraan. Dia seperti cemas, mimik wajahnya kerap berubah. Sudah nyaris pukul 10 malam, ketika sudah mulai lelah dan mengantuk, suara jangkrik terdengar. Bahan perbincangan sudah semakin sedikit. Kami menjadi lebih banyak diam. Semakin sepi. Di bawah sinar bulan yang terang, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Suara yang sepertinya muncul dari kejauhan. Kami yang sedang saling diam langsung bertatapan dengan wajah penuh pertanyaan. Trek, trek. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan itu lama-kelamaan menjadi semakin dekat dan semakin dekat. Trek, trek, trek. Suara itu semakin jelas terdengar. Pak, kita masuk aja yuk. Aku mengangguk setuju. Lalu kami bergegas masuk. Wahyu mengunci seluruh pintu dan jendela. Gelagatnya aneh dan terlihat panik. Ada apa yuk? Kok kayak ketakutan? Dan enggak apa-apa kok Pak. Setelah mematikan Petromax, kami masuk ke kamar masing-masing. Entahlah, malam ini seperti sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh di luar tadi. Di kamar aku masih penasaran memikirkan suara apakah gerangan. Aku yakin kalau Wahyu mengetahui sesuatu, tapi enggan bercerita. Ya sudahlah, akhirnya aku hanya bisa mencoba untuk memejamkan mata. Sudah nyaris tengah malam, aku masih juga terjaga. Nyamuk-nyamuk
semakin ganas memaksaku untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Pukul 12 tengah malam, lamunanku terkoyak, berantakan menjadi kepingan perhatian pada suara yang muncul tiba-tiba. Trek, trek, trek. Suara yang sama persis dengan suara yang kami dengar di luar tadi. Tapi kali ini, sepertinya sumber suara berada di dalam rumah. Trek, trek, trek. Aku semakin penasaran bercampur cemas. Intensitas suara itu semakin jelas. Aku yakin kalau itu berasal dari ruang tengah. Kali ini aku memilih untuk diam di tempat, tidak mau mengikuti rasa penasaran, tidak mau peristiwa nenek sapu lidi terulang lagi. Benar saja, perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Suasana kembali menjadi hening, sangat hening. Suara binatang malam seperti jangkrik dan teman-temannya pun ikut lenyap. Aku mulai berkonsentrasi lagi untuk tidur, sebisa mungkin mengabaikan semua peristiwa yang baru saja terjadi. Sudah pukul 1 lewat tengah malam, ketika kembali ada suara dari ruang tengah. Pak Heri, Pak. Kali ini aku mendengar suara yang memanggil namaku, yang sepertinya itu suara Wahyu. Tanpa ragu, aku melangkahkan kaki mendekati pintu, lalu membukanya. Setelah pintu terbuka, ternyata aku tidak melihat siapa-siapa. Tidak ada Wahyu di situ, kosong. Tapi tiba-tiba, trek, trek, trek. Suara misterius itu terdengar lagi. Kali ini cukup keras dan jelas, menandakan kalau sumber suara sangat dekat. Refleks, aku menoleh ke sumber suara. Di pojok kiri ruang tengah yang gelap, hanya pantulan sinar lampu templok dari dalam kamar yang membantu menerangi. Samar-samar mataku menangkap sesuatu. Tubuh lemas, bulu kuduk berdiri semua. Jantung seperti berhenti berdetak ketika menyadari kalau ternyata sesuatu yang aku lihat itu pocong. Sementara itu di sisi lain, hari-hari berlalu. Tidak terasa kami sudah tinggal selama hampir 3 bulan di tempat ini. Kami menjalankan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menjalankan proses perawatan dan penyadapan pohon karet sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Dalam perjalanannya, beberapa kali kami menemui keganjilan-keganjilan yang terjadi di tempat ini. Semuanya sangat di luar nalar. Misalnya, soal nenek yang menyapu dengan sapu lidi. Hal itu masih terjadi, terkadang dibarengi suara ringgih tawa cekikikan. Namun, sebisa mungkin kami mengabaikannya. Tidak pernah sekalipun berniat membuka jendela untuk melihat wujudnya. Walaupun masih sangat ketakutan, kami tetap membiarkannya sampai menghilang dan tidak terdengar lagi. Sedikit banyak aku sudah mengenal seluk-beluk tempat ini. Pasalnya, nyaris setiap sudut bagiannya sudah kususuri. Beberapa bagian perkebunan menurutku cukup menyeramkan. Walaupun itu di siang hari, beberapa kali aku harus memacu motor lebih cepat ketika melewati tempat-tempat itu. Sering kali juga aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Ada satu sudut perkebunan yang sepertinya selalu menjadi perhatianku. Letaknya di paling ujung, berbatasan langsung dengan hutan. Sudut ini belum tersentuh garapan para pekerja, karena jaraknya memang jauh. Perkebunan karet ini memang dikelilingi hutan. Pada satu sore biasa, aku berpatroli sendiri keliling perkebunan sambil berjalan kaki. Nyaris pukul 5 sore, ketika para pekerja sudah selesai mengerjakan tugasnya. Suasana sangat sepi, sampai akhirnya aku tiba di wilayah yang menurutku agak sedikit menyeramkan. Mulanya agak ragu untuk melanjutkan perjalanan, tapi aku ingin memastikan kalau semuanya aman. Aku berhenti melangkah tepat di barisan pepohonan karet yang paling ujung, lalu memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depan, sudah masuk ke wilayah hutan. Namun tiba-tiba, pandanganku terhenti pada salah satu sudut. Dalam suasana yang sudah mulai gelap, ada 2 orang yang sedang sibuk menggali tanah. Karena kegiatan yang mereka lakukan bukan di wilayah yang menjadi tanggung jawabku, aku hanya bisa memperhatikannya saja. Sebenarnya, aku bisa saja mengabaikan dan balik badan, lalu pergi. Tetapi rasa penasaran membuatku sangat tertarik ingin tahu. Tanpa kusadari, aku melangkahkan kaki
mendekati mereka. Ada 2 orang laki-laki mengenakan pakaian hitam-hitam dengan caping di kepalanya masing-masing. Keduanya mencangkuli tanah, masing-masing menggali 1 lubang. Buat apa mereka menggali lubang besar di antara pohon-pohon rindang? Yang pasti aku perhatikan kalau mereka sangat fokus dengan galian, sampai-sampai tidak menyadari kalau aku sudah berdiri beberapa meter di belakang mereka. Lubang yang mereka gali berukuran kira-kira 1 kali 2 meter, seperti kuburan. Ya, tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Aneh, karena sudah beberapa waktu lamanya tinggal di tempat ini, aku sama sekali belum pernah melihat ada pemakaman. Aku masih tetap diam, tidak mengganggu. Hanya berdiri memperhatikan mereka yang terus saja menggali. Ada satu lagi yang menarik perhatianku, membuat aku semakin yakin kalau mereka benar-benar sedang menggali liang kubur. Di salah satu liang, aku melihat 2 papan kayu yang berbentuk nisan tergeletak bersebelahan. Posisiku berdiri cukup dekat untuk dapat membaca tulisan yang ada pada kedua papan itu. Papan pertama tertulis Supri, papan yang kedua tertulis Mariono. Hari sudah semakin gelap ketika akhirnya mereka menghentikan galiannya. Setelah itu, barulah mereka menoleh ke arah aku yang berdiri di belakang. "Assalamualaikum, saya Heri yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana yang baru meninggal, Pak?" Sambil mengulurkan tangan, aku membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Salah satu orang berjalan pelan mendatangiku. Seorang lelaki berkumis tipis. Kutaksir usianya sekitar 40 tahunan. Dia menyambut uluran tanganku. Aku kaget karena ketika bersalaman, tanganku merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin, seperti mayat. Lalu beliau akhirnya bersuara, memperkenalkan diri. "Saya Supri, itu teman saya Mariono," begitu katanya, sambil sekilas melirik ke arah temannya yang satu lagi. Refleks aku menarik tangan melepaskan dari genggamannya. Nama yang mereka sebutkan merupakan nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Sosok lelaki yang mengaku bernama Supri di bawah capingnya tersenyum menyeramkan dengan wajah yang pucat dan mata memelotot. Sementara rekannya yang berdiri agak di belakang hanya diam tanpa kata dengan wajah yang terlihat pucat juga. Aku langsung merinding ketakutan. Berjalan mundur perlahan menjauhi mereka yang tetap diam di tempatnya, lalu berlari menjauh. Semakin cepat lariku meninggalkan mereka hingga akhirnya tidak kelihatan lagi. Kejadian yang menakutkan itu langsung aku ceritakan kepada Wahyu pada malam harinya. Dia bilang belum pernah melihat kejadian itu karena memang belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang kumaksud. Wahyu bilang kalau dia pernah mendengar ada satu wilayah hutan yang pernah terjadi sesuatu. Aku tanyakan, sesuatu apa yang dimaksud? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Sambil nungguin, teman-teman bisa mampir ke channel admin satunya ya, Tony FS dan FS Media. Di sana ada cerita terbaru. Dan juga tentunya makasih untuk Mas Bri ya. Terima kasih sudah mengizinkan untuk novelnya dibawakan di Fakta Sejarah. Saya pamit teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.